Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 materi algoritma Dijkstra dengan 4 anggota. Perkenalkan, saya Ida Kurniawati, NIM 18. Saya Ahmad Zuhal Farki, NIM 017. Saya Wahyu Nur Haryadi, NIM 037. Saya Judi Mafari, NIM 029. Kami dari kelas PTI 2019A. Pada materi algoritma Dijkstra ini, kami mengambil judul Implementasi Algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek pada studi kasus pengangkutan tebu dari sawah tebu menuju pabrik tebu. Selanjutnya, pembahasan akan dimulai oleh teman saya, yaitu Wahyu. Latar belakang. Algoritma merupakan suatu metode yang sangat dibutuhkan dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma bisa dikatakan sebagai urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis atau berurutan menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita melaksanakan aktivitas secara sistematis atau berurutan. Selain diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, algoritma juga digunakan pada suatu sistem. Contoh dari penerapan ialah algoritma untuk mencari rute terpendek dari suatu perjalanan. Pencarian rute terpendek dari suatu perjalanan amatlah dibutuhkan, karena hal tersebut bisa membantu user untuk meminimalisir waktu sehingga perjalanan lebih efisien, cepat, dan tepat untuk sampai di lokasi tujuannya. Kemudian studi kasus yang kami dalami yaitu mencari jalur terpendek yang dapat dilalui oleh truk pengangkut tebu dari sawah tebu ke tujuan yaitu pabrik yang tempat pengolahan tebu. Proses ini membutuhkan fasilitas berupa truk pengangkut dan juga waktu distribusi. Dari sawah menuju pabrik, begitupun sebaliknya. Akan banyak jalur yang dapat dilewati. Namun dengan pertimbangan estimasi biaya penggunaan bahan bakar dan keefektifan waktu yang ada, maka dari banyak yang bisa dilewati, perlu diketahui jalur mana yang paling cepat. Jalur yang paling cepat tentunya adalah jalur yang memiliki rute terpendek. Pencarian rute terpendek ini membutuhkan suatu algoritma pencarian. Dalam hal ini, algoritma Dijkstra adalah algoritma yang cocok diterapkan dan juga menghasilkan suatu solusi output, yakni rute terpendek dari semua rute. Definisi graf. Graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, vertex atau node yang terhubung oleh sisi, edge atau busur arch. Pada umumnya, graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan simpul dan dihubungkan oleh garis-garis yang melambangkan sisi atau garis berpanah yang melambangkan busur. Suatu graf dapat didefinisikan sebagai sepasang himpunan V, E dengan V merupakan himpunan yang berisikan simpul pada graf tersebut, yaitu V1, V2, V3, dan E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan simpul-simpul E1, E2, E3 sampai En, atau dapat ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Kemudian jenis-jenis graf. Jenis-jenis graf berdasarkan orientasi arah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, graf berarah. Sebuah graf G akan disebut graf berarah atau directed graph jika setiap sisinya memiliki arah. Dapat dilihat seperti contoh pada gambar pertama. Kemudian, graf tidak berarah. Jika sebuah graf G memiliki sisi-sisi yang tidak berarah, maka graf tersebut dapat disebut sebagai graf tidak berarah dan dapat dilihat pada contoh gambar kedua. Kemudian, jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya loop. Yang pertama, graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai rusuk ganda dan atau suatu gelang. Dapat dilihat pada gambar pertama. Kemudian kedua, graf tak sederhana. Graf tak sederhana atau unsimple graph merupakan graf yang mengandung suatu rusuk ganda atau gelang. Dapat dilihat pada gambar kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vigo. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Belanda yang bernama Edgar Wip Dijkstra. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, tentukan simpul yang akan menjadi titik awal. Kemudian,
diberikan nilai jarak antara simpul awal dengan simpul terdekat satu persatu. Algoritma Dijkstra melakukan pencarian dari satu simpul ke simpul lainnya tahap demi tahap. Kedua, beri nilai jarak antara satu simpul ke simpul lain, kemudian set nilai 0 pada simpul awal dan nilai lainnya pada simpul lain. Ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set simpul awal sebagai node keberangkatan. Keempat, dari node keberangkatan lihat semua node tetangganya dan hitung jarak dari node keberangkatan. Jika jaraknya lebih kecil dari jarak yang dilalui sebelumnya, maka hapus data lama dan simpan ulang data jarak baru. Kelima, setelah selesai menghitung jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui. Node yang telah dilalui ini tidak akan dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan paling minimal nilainya. Keenam, node yang belum dilalui diset sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah nomor 5. Begitu seterusnya. Selanjutnya ialah analisis masalah. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil sebuah studi kasus, yaitu pencarian rute terpendek untuk mempertimbangkan estimasi biaya penggunaan bahan bakar dan keefektifan waktu yang ada pada suatu perjalanan dari sawah tebu menuju pabrik tebu. Kami menggambarkan kecamatan lokasi sawah sebagai titik awal yang diwakili oleh simpul A. Kemudian, kecamatan lokasi pabrik tebu berada sebagai tujuan akhir perjalanan diwakili oleh simpul G. Lalu, di antara lokasi sawah dan pabrik tebu, terdapat banyak kecamatan yang dapat dilalui. Kecamatan ini diwakili oleh simpul atau vertex B, C, D, E, dan F. Kemudian, mengingat estimasi waktu dan bahan bakar, diperlukan perhitungan alternatif jalur mana yang paling dekat. Banyak jalur alternatif yang dapat dilalui untuk menuju ke lokasi pabrik tebu ditentukan dari jarak antar dua kecamatan. Jarak antar dua kecamatan digambarkan berupa rusuk, yakni AB, AC, BE, BF, CD, CF, DF, EG, dan FG. Next. Nah, ini adalah graf dari penggambaran studi kasus pengangkutan tebu, di mana A sebagai lokasi kecamatan sawah disimbolkan dengan simpul A, lalu tujuan akhirnya yaitu pabrik tebu diberi simpul G. Lalu antara simpul A dan simpul G ini adalah simpul-simpul yang mewakili kecamatan antar keduanya, yaitu B, C, E, D, dan F. Lalu simpul A memiliki tetangga B dan C. Jarak antara A dan B yaitu 5, jarak A antar C yaitu 6. Lalu simpul B memiliki tetangga E dan F. B dan E memiliki jarak 9, B dan F memiliki jarak 10. Lalu C memiliki tetangga D dan F. C dan D memiliki jarak 4, C dan F memiliki jarak 7. Lalu simpul D bertetangga dengan simpul F, yaitu D memiliki jarak 2. Lalu simpul E bertetangga dengan G, memiliki jarak 11. Lalu simpul F bertetangga dengan G, memiliki jarak 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Oke. Pembahasan untuk mendapatkan jalur terpendek dari simpul A ke G dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu ubahlah graf menjadi bentuk tabel. Terus beli nilai simpul A sama dengan 0. Dari simpul yang terhubung ke simpul A, carilah busur yang paling kecil dari tabel di atas. Ada AC, yaitu 6, dan AB, yaitu 5. Sehingga nilai terkecil adalah AB, maka tandailah AB. Lalu simpul B diberikan nilai 5, maka nilai setiap busur yang awalnya B ditambahkan 5. Seperti ini. BF dengan nilai awal 10 ditambahkan 5 menjadi 15, dan nilai BE
dari nilai awal 9 ditambahkan 5 sama dengan 14. Lihat simpul yang telah memiliki nilai, carilah busur yang belum ditandai dengan tujuan yang sama. Maka dalam kasus ini belum ada tujuan yang sama. Pertama, dari simpul yang memiliki nilai, carilah busur yang belum ditandai maupun dicoret dengan nilai paling kecil. Dari tabel di atas, ada busur AC yang nilainya 6, BF yang nilainya 15, dan BE yang nilainya 14. Sehingga yang terkecil adalah AC, maka tandai AC. Lalu, simpul C diberi nilai 6, maka setiap busur yang simpul awalnya C ditambah 6. Maka nilai busur CD yang awalnya 4 ditambah 6 menjadi 10. Dan CF yang nilai awalnya 7 ditambah 6 menjadi 13. Kemudian, lihat simpul yang telah memiliki nilai. Cari busur yang belum ditandai dengan tujuan sama. Ada busur BF yang nilainya 15 dan JF yang nilainya 13. Dari keduanya, coret yang nilainya lebih besar. Pertama, dari simpul yang memiliki nilai, carilah busur yang belum ditandai maupun dicoret dengan nilai paling kecil. Dari tabel di atas ada busur BE yang nilainya 14, CD yang nilainya 10, dan CF yang nilainya 13. Sehingga yang terkecil adalah CD, maka tandai CD. Lalu, simpul D diberi nilai 10. Maka nilai setiap busur yang simpul awalnya D ditambah 10. Busur DF yang nilai awalnya 2 ditambah 10 menjadi 12. Kemudian lihat simpul yang telah memiliki nilai. Cari busur yang belum ditandai dengan tujuan sama. Ada busur CF yang nilainya 13 dan DF yang nilainya 12. Dari keduanya coret yang nilainya lebih besar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Dari simpul yang memiliki nilai, carilah busur yang belum ditandai maupun dicoret dengan nilai paling kecil. Dari tabel di atas dapat dilihat ada BE 14, DF 12, sehingga yang terkecil antara keduanya adalah DF, maka tandai DF. Lalu, simpul F diberi nilai 12. Maka setiap busur yang simpul awalnya F ditambah dengan 12. FG 8 ditambah dengan 12 menjadi 20. Kemudian, lihat simpul yang telah memiliki nilai. Cari busur yang belum ditandai dengan tujuan sama. Dalam kasus ini, belum ada yang bertujuan sama. Next. Kemudian, dari tabel di atas, lihat simpul yang telah memiliki nilai. Cari busur yang belum ditandai maupun dicoret dengan nilai paling kecil. Ada BE 14 dan FG 20, sehingga di antara keduanya yang paling kecil adalah BE, maka BE ditandai. Lalu, simpul E diberi nilai 14, maka nilai setiap busur yang simpul awalnya E ditambah dengan 14. EG yang nilai awalnya 11 ditambah dengan 14 menjadi 25. Kemudian, lihat simpul yang telah memiliki nilai. Cari busur yang belum ditandai dengan tujuan sama. Di sini ada EG senilai 25 dan FG senilai 20. Dari keduanya, coretlah busur yang memiliki nilai lebih besar, yaitu EG. Penjelasan selanjutnya oleh Yazid. Selanjutnya, dari simpul yang memiliki nilai, carilah busur yang belum ditandai maupun dicoret dengan nilai yang paling kecil. Dari tabel di atas, tersisa FG sama dengan 20. Otomatis, FG adalah nilai terkecil, maka tandai FG. Karena setiap simpul dan busur telah dikerjakan, maka algoritma selesai dan tujuan telah ditemukan. Pembacaan hasil dimulai dari simpul tujuan, yaitu dari G berasal dari F berasal dari D berasal dari C, dan C berasal dari A. Maka rute terpendek, yaitu dari A menuju G, memiliki jalur A, C, D, F, G dengan total jarak 20. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan implementasi data, maka diperoleh suatu kesimpulan, yaitu dalam menentukan rute terpendek,
dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Pengimplementasian algoritma Dijkstra yang kami buat memanfaatkan graf berarah yang menggambarkan rute perjalanan dari titik awal yaitu kecamatan lokasi sawah berada yang diwakili oleh simpul A, kemudian kecamatan lokasi pabrik tebu berada yang merupakan tujuan akhir perjalanan yang diwakili oleh simpul G. Perjalanan melalui banyak kecamatan yang diwakili dengan simpul-simpul atau vertex yaitu B, C, D, E, F. Hasil perhitungan algoritma Dijkstra didapat dengan cara memperhitungkan jarak antara dua simpul yang disebut dengan rusuk-rusuk atau edge yang diwakili oleh AB, AC, BE, BF, CD, CF, DF, EG, FG. Dari perhitungan algoritma Dijkstra menghasilkan rute terpendek yang dapat ditempuh dari lokasi pengambilan bahan baku pengolahan tebu menuju ke pabrik tebu yaitu melalui jalur yang diwakili oleh simpul A, C, D, F, dan G. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.